Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tigor. Di sini kita dikasih tugas lagi sama Asdos. Emang banyak sih ya, tapi ya gimana lagi. Nah, soal pertama itu apa sih desktop environment atau DE itu menurut kalian? Nah, setelah saya lihat-lihat dan saya cari-cari di internet, saya menemukan pada sebuah komputer, sebuah lingkup desktop atau bahasa Inggrisnya desktop environment umumnya merujuk ke gaya grafis antarmuka pengguna atau GUI, Graphical User Interface, yang memperlihatkan kiasan desktop di layar komputer modern. Lingkungan desktop atau desktop environment adalah alternatif yang paling populer sebagai pengganti antarmuka baris perintah atau command and line interface yang saat ini umumnya digunakan terbatas oleh pakar komputer. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Apakah DE mempengaruhi performa komputer kamu atau tidak? Nah, untuk soal yang kedua ini, ya, DE itu sangat mempengaruhi performa komputer. Nah, kemudian kita akan melanjut ke nomor 3. Kalau jawab nomor 2 kamu iya, coba sebutin contoh DE apa yang berat buat komputer kamu dan contoh DE yang ringan buat komputer kamu. Oh ya. Nah, kalau untuk contoh DE yang ringan dan berat itu nih, setelah saya cari tadi, ini LXDE atau Lightweight X11 Desktop Environment adalah DE yang sangat ringan. Nah, ini berarti termasuk DE yang sangat ringan sehingga cocok untuk komputer tua, netbook, ataupun komputer mini seperti Raspberry Pi. Nah, kemudian untuk yang berat di sini ada Genome 3X. Genome versi 3X adalah generasi penerus Genome 2X. Di awal kemunculannya, DE ini sempat dikecam bahkan oleh pembuat Linux sendiri, Linus Torvalds, dikarenakan sulitnya kostumasi. Namun seiring berjalannya waktu, Genome Shell menjadi shell utama dari Genome 3X ini lambat laun mulai disukai karena tampilannya tergolong sederhana namun sangat baik untuk multitasking. Nah, untuk ini Genome 3X ini merupakan salah satu contoh DE yang berat. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah setelah itu cari tahu cara untuk merubah tema wallpaper icon pada komputer kalian. Oh iya, sebelumnya kasih tahu dulu pada asisten di video kalian bahwa kalian sedang menggunakan DE apa. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 nih, ngubah tema wallpaper icon pada komputer kalian. Sebelumnya kan sistem asisten video kalian DE apa. Nah, di sini saya menggunakan DE yang Unity ya nih. Terus habis itu caranya adalah, tapi sebelum itu kita harus mengetikkan perintah seperti ini, sudo apt-get install unity twacktool. Nah, setelah itu baru kita membuka Unity twacktool. Tunggu bentar. Nah, di sini banyak nih. Kita tinggal milih yang mana. Yang pertama tadi disuruh ngubah tema. Nah, di sini ada tema, kita bisa milih ini. Bisa milih radian juga. Tuh, beda kan? Nah, terus ada ambience, ada radians. Nah, kita balikin lagi. Nah, setelah itu ngubah wallpaper. Untuk ngubah wallpaper, kita klik kanan, terus pilih yang change desktop background. Tunggu bentar. Nah, setelah itu kita tinggal pilih wallpaper mana yang kita inginkan. Setelah kita pengen yang ini, atau enggak saya bikin yang bunga. Oke. Nah, setelah itu berikutnya untuk yang icon. Untuk merubah iconnya,
kita balik lagi tadi ke Unity Twacktool, terus yang icon. Nah, di sini banyak kan pilihannya, kita terserah mau milih yang mana. Ada high color. Nah, terus kan itu berubah tuh. Humanity dark, red glaze. Pokoknya kita bisa ngubah di sini. Nah, kemudian case yang untuk managing desktop telah selesai dibuat. Terima kasih. Untuk berikutnya kita akan lanjut ke case instalasi software. Nah, untuk soal berikutnya, pokoknya kita disuruh membuat agar tampilannya seperti ini. Membuat tampilan seperti ini kan. Nah, caranya itu kita masuk ke sini, kemudian ketikkan kode yang sudah saya blok ini, wget spasi garis 0 screen fetch https, masukin itunya, addressnya, terus kita screen fetch garis dev. Nah, kemudian setelah kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini, resolving row, http request dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut mengetikkan kita ketik chmod, kemudian spasi plus x spasi screen fetch lalu enter. Nah, lalu kemudian kita ketikkan lagi, kita ketik dot, terus kemudian garis ini, lalu screen fetch lagi, screen fetch, lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di soal tadi. Nah, maka untuk yang menampilkan ini telah selesai. Nah, kemudian soal berikutnya, coba kalian install secara offline atau internet salah satu aplikasi berikut ke komputer kalian: A. Opera web browser, atau B. OpenOffice. Nah, caranya itu adalah, untuk yang ini coba kalian install secara, saya di sini milihnya yang Opera web browser ya. Nah, pertama itu buka dulu VirtualBox-nya. Nah, ini ada Operanya sudah. Terus kan dia nggak mau download pakai ini. Caranya itu adalah, yang pertama itu kita buka terminal, sama seperti tadi ya, buka dulu terminalnya. Nah, yang pertama itu dari sini aja biar baru. Nah, yang pertama itu kita pindah dulu direktorinya ke tempat yang tadi ya. Jadi home, Raihan Tigor, download. Nah, setelah itu kan kita telah masuk ke downloads. Kemudian kita ketikkan lagi dpkg kurang i, terus ke sini .dep, dpkg kurang i,
terus kita enter lagi. Nah, ini masih error ya, ntar saya coba lagi. Nah, yang tidak error ternyata kita mengetikkannya adalah sudo terus dpkg terus kurang i terus opera stable terus underscore empat titik 0 titik 2510 titik 1218 terus underscore kmd 64.dev. Nah, terus kan dia minta password, kita masukkan passwordnya. Maka dia akan loading, tunggu sebentar. Nah, maka setelah itu mari kita lihat apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada Opera, berarti proses instalasi yang Opera telah berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu repository dan dependensi. Nah, untuk ini repository, apa itu repository, pelajari apa itu repository, jelaskan apa kegunaan repository untuk kita. Nah, di sini dijelaskan repository adalah suatu kumpulan dari berbagai macam aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux, atau ringkasnya adalah suatu paket aplikasi dalam distribusi Linux. Repository juga dapat diartikan sebagai paket-paket khusus untuk sebuah program sistem operasi yang selanjutnya paket tersebut diinstal sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik dari sebuah sistem operasi. Nah, kemudian yang kegunaan atau fungsi-fungsinya itu adalah repository. Fungsi dari repository ini adalah ini, sebagai penunjang kinerja dari sebuah program, aplikasi, dan sebagainya yang didapat dari server minor, CD atau DVD dalam media penyimpanan lainnya. Nah, maka kesimpulan itu adalah, biar lebih jelas, mari kita mengenai repository. Repository itu yaitu paket-paket yang dikhususkan dan disediakan dalam sebuah distro guna menunjang kinerja dalam sistem operasi. Nah, maka dari itu untuk soal yang repository telah selesai, maka kita akan lanjut ke soal yang dependensi. Nah, kemudian dependensi, apa itu dependensi? Dependensi itu adalah sebuah ketergantungan yang dimana apabila kita ingin membuka suatu aplikasi, maka aplikasi itu membutuhkan aplikasi lain untuk membukanya. Nah, jelaskan mengapa ada dependensi. Nah, dependensi ini terjadi karena sebelumnya proses instalasi error karena terputus paksa secara tidak sengaja. Nah, maka dari itu apabila kita ingin mengatasinya harus menjalankan perintah, yaitu sudo apt get install f atau sudo synaptic f di terminal untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, sekian untuk yang dependensi, maka kita akan lanjut ke case yang user management. Nah, kemudian untuk yang user management, buat user dengan nama Timothy dengan password 1234 dan masukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Nah, caranya buka ini, terus kita klik sudo
spasi user add, terus spasi namanya tadi kan dia minta tadi apa? Dia tadi minta namanya Timothy. Nah, setelah itu dia minta password kita. Nah, kita masukin dulu. Nah, setelah itu kemudian kita ingin menambahkan passwordnya di user Timothy tadi, yaitu dengan cara sudo passwd, terus namanya tadi Timothy. Nah, tadi dia minta passwordnya kan 1 2 3 4. Nah, di sini kita masukin aja, tinggal kita masukin 1 2 3 4. Nah, masukin lagi 1 2 3 4. Nah, password updated successfully. Nah, habis itu kemudian dia minta untuk di grup. Caranya itu adalah sudo spasi usermod spasi garis kurang G besar terus will Timothy. Oh, bentar ya, masih ada kesalahan. Oh, ternyata kita harus mengetikkan sudo group, mengetikkan ini dahulu sebelum membuat yang atasnya. Sudo group add will. Group add will. Kemudian masukkan lagi sudo usermod jwill Timothy. Nah, maka untuk user Timothy dan passwordnya telah berhasil di grup will. Nah, kemudian buatlah satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan password adalah NRP Anda. Nah, caranya itu adalah VirtualBox-nya buka lagi. Kita ketik sudo, ketikan seperti yang tadi, user add Tigor, terus sudo passwd Tigor. Nah, tadi dia passwordnya diminta adalah NRP. Nah, saya masukin NRP saya, passwordnya 52161000140, enter. 52161000140, enter. Nah, untuk nge-save passwordnya kita telah berhasil memasukkan namanya Tigor dan password NRP. Maka user management untuk membuat nama panggilan Anda dan password NRP Anda telah selesai. Maka untuk semua case tersebut telah selesai dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.